Nah, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kita sebagai orang percaya menerapkan dan membawa kasih Tuhan. Oke, agar dunia mengalami transformasi kasih itu. Jadi dalam sepanjang bulan ini kita akan melihat message mengenai tindakan kasih Allah daripada pelbagai aspek. Nah, saya mau kongsikan satu cerita. Oke, di India ada seorang penginjil bernama Sundar Singh. Oke, menulis tentang kebakaran hutan di pergunungan Himalaya. Pada waktu itu ada kebakaran di pergunungan Himalaya. Oke. Dan apa yang terjadi sewaktu mereka memadam api, adalah sekelompok orang ini melihat sesuatu yaitu apa kita panggil lah, pokok lah, ada pokok kan. Pokok itu hampir dijilat api. Oke, tetapi apa yang menakjubkan, mereka melihat ada satu ekor ibu burung. Oke, waktu itu ibu burung itu berpusing-pusing terbang-terbang mengelilingi pokok tersebut. Oke, mereka heran kenapa? Kenapa dia tidak melarikan diri? Kenapa dia tidak menyelamatkan nyawanya? Dan apabila mereka meneliti betul-betul, mereka melihat ada anak burung di dalam pokok tersebut. Jadi ibu burung itu tidak melarikan diri, sebaliknya dia melindungi anaknya. Dan apa yang terjadi? Ibu burung itu mati dengan anaknya sekali. Oke, anak-anaknya mati dalam pelukan ibunya. Ibunya melindungi anak-anaknya itu daripada terbakar, tetapi mereka mati bersama-sama. Nah, jadi Singh berkata kepada orang-orang itu, dia cakap, kita baru saja melihat hal yang luar biasa. Nah, Allah menciptakan burung yang memiliki kasih dan pengabdian begitu besar sehingga rela memberikan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya. Oke, sebentar tadi kita melihat apa yang terjadi. Burung itu melindungi anaknya. Dia tidak mau larikan diri. Dia tidak mau menyelamatkan nyawanya. Tapi sebaliknya dia ambil keputusan untuk menyelamatkan anaknya. Bahkan mereka mati bersama-sama. Nah, jadi kasih seperti itulah yang akan membuat Tuhan itu turun dari surga dan menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya di sini. Siapa yang suka hadiah? Angkat tinggi-tinggi, bah. Saya percaya semua orang suka hadiah, betul. Oke. Tapi apa hadiah yang paling besar kamu dapat dalam hidup kamu? Hadiah yang paling terbesar yang tidak ternilai yang kamu dapat di dalam hidup kamu. Mungkin ada orang pernah dapat kereta, pernah dapat pasangan, kerjaya, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi ada satu hadiah yang paling besar sekali, yaitu Yesus. Kata bersama saya, Yesus. Nah, jadi hari ini kita mau melihat hadiah yang terbesar di dalam hidup kita yang kita tidak akan dapat di tempat lain. Oke, saya percaya orang yang bergelar percaya akan mengalami anugerah itu tidak mungkin akan mendapat hadiah terbesar ini di mana-mana, di tempat lain. Pernahkah kamu pergi pasar raya, kamu pergi pasar lah, oke, kepada ibu-ibu, kamu pergi pasar. Bila kamu jalan tiba-tiba dia cakap, Kak, mari beli, kasih RM RM5 sekilo. Pernahkah kamu dengar begitu? Tidak bahkan, paling-paling pun mungkin orang cakap petai lah, petai kan jual petai RM5 sekilo dan sebagainya. Ataupun di shopping mall, kan sekarang kan Christmas kan jadi banyak orang jual banyak diskon, banyak potongan harga yang kita dapat lihat. Oke, mungkin kamu jalan-jalan, kamu jalan di Ujana, kamu jalan di Paksen, oke, tiba-tiba kamu ternampak ada satu pameran lah ditulis sana diskon 70% sempena hari Christmas. Belilah sementara stok masih ada. Pernah gak begitu? Mungkin dia tulis sana beli kasih percuma anugerah. Kan biasa kan kalau kita beli barang buy one free one kan. Kan betul kan? Tapi ini ditulis sana beli kasih percuma anugerah. Wow. Beli kasih percuma anugerah. Kamu beli kasih itu kamu ada percumanya lagi. Oke, yaitu anugerah. Nah, tetapi apakah kita melihat hasilnya seperti begitu? Kasih dan anugerah itu, bagaimana kita memperoleh kasih dan anugerah itu? Nah, bercakap mengenai kasih, ianya berkait rapat dengan tindakan. Kata bersama saya, tindakan. Nah, bagaimana kita tahu Allah mengasihi kita orang Kristen sebagai orang yang percaya? Adakah di dalam firman Tuhan dicatatkan bahwa Allah mengasihi manusia tapi tidak ada tindakan apa-apa? Bila kamu baca Alkitab kamu buka dalam Alkitab kamu melihat Allah mengasihi manusia tapi tidak ada tindakan apa-apa. Tidak bahkan. Tapi di dalam firman Tuhan ada satu ayat itu dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Bila Tuhan mengatakan bahwa dia mengasihi manusia, bermaksud dia mengasihi dengan tindakan.
Dalam arti kata lain, apapun yang kita katakan keluar daripada mulut kita, kita perlu sertakan dengan tindakan. Sama juga dengan kamu kata I love you. Bila kamu cakap kepada pasangan kamu, I love you, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu hanya cakap I love you tanpa kamu melakukan apa-apa? Mestilah kamu buat kan. Sama juga dengan belajar. Bila kamu cakap, tolong doakan kami. Oke, pelajar-pelajar KML, minggu lalu kamu didoakan. Bila kamu sudah didoakan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu hanya tunggu sejak apakah apa yang kamu pelajari itu akan datang sendiri kah ataupun bagaimana? Biasanya kan dia akan disertai dengan tindakan. Bila orang doakan kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu belajar. Maka dengan itu kamu akan memperoleh kejayaan. Jadi sama juga dengan firman Tuhan. Bila firman Tuhan katakan Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengasihi Anda dan saya, apa yang dia lakukan? Jadi dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kata mengaruniakan di sini, apa yang dimaksudkan dengan mengaruniakan di sini? Maksudnya memberi. Memberi dengan percuma. Dia tidak minta pun 1 sen kamu. Dia tidak minta pun karunia kamu. Dia bagi free of charge. Tiada diskon-diskon macam di pasar raya. Dia bagi free. Pernahkah kamu lihat orang berniaga dia bagi free? Contohlah telepon. Orang jual telepon dia bagi free saja. Tidak bahkan. Tapi ini kamu lihat di dalam Tuhan kita mendapat free. Hadiah yang terbesar, percuma. Percuma. Kata kepada kiri kanan kamu, percuma. Nah, kenapa Tuhan tidak meminta 1 sen pun daripada kita? Karena pertama adalah janjinya. Yesaya 9 ayat 6 dia berkata sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi Yesaya berbicara tentang datangnya seorang pelepas yang pada satu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita. Kalau kita lihat, kita baca di awal-awal dalam pasal yang ke-9 kita dapat melihat seperti ada kesuraman di sana, ada kesedihan di sana. Sepertinya macam mereka ini putus asa, tidak ada apa-apa yang boleh membantu mereka. Tetapi di dalam ayat 6 ini Yesaya bernubuat, dia cakap di sini seorang anak akan lahir. Dan orang itu adalah Mesias. Dan nubuatan ini dibuat lebih kurang antara 700 ke 740 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi saya percaya kelahirannya akan terjadi pada saat dan tempat tertentu di dalam sejarah. Dan anak ini akan lahir dengan cara yang unik dan menakjubkan. Kenapa unik? Saya percaya kamu tahu apa ceritanya. Bagaimana Yesus lahir? Selepas Yesus lahir, apa yang terjadi? Apa yang dihadapi oleh Yesus waktu dia lahir? Apakah Yesus lahir seperti kita yang mendapat kemudahan-kemudahan tertentu? Nah, kan di sini kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus ketika dia lahir. Nah, seperti dalam ayat tadi berkata penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa itu? Penasihat ajaib dalam bahasa Ibraninya adalah Peleyoes. Seorang teman yang berkait rapat dengan kita. Kemudian dia adalah Allah perkasa, Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan dorongan. Kemudian dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita, Sang Raja damai ataupun Jehovah Shalom, Tuhan yang memberikan kedamaian. Apakah Anda rasa damai sekarang? Saya mau tanya Anda di sini. Apakah kamu merasa damai kamu duduk di tempat ini? Damai gak? Ataupun waktu saya bercakap nih mungkin ada sesuatu yang terlintas di pikiran kamu. Mungkin kamu rasa lepas ini mau makan apa? Ada damai atau tidak? Ada damai? Siapa percaya Tuhan itu memberikan kedamaian? Kalau kamu kata ya kamu yakin dengan jawaban kamu angkat tinggi-tinggi. Tuhan itu adalah Raja damai saya. Raja damai dalam kehidupan saya. Orang lain tidak dapat melihat kehidupan kamu, tapi Tuhan dapat melihat kehidupan kamu. Dan
Hanya Tuhan saja yang boleh memberikan kedamaian bagi kamu. Kalau kamu rasa kamu runsing, kamu susah hati, bagaimana nih minggu depan exam? Pelajar-pelajar minggu depan exam. Apakah saya yakin saya boleh menjawab soalan-soalan tersebut? Maka dengan itu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja Damai. Atau bagi Anda keluarga, mungkin kamu risau, kamu tidak dapat balik bercuti sebab perlu bekerja. Tapi kita percaya Yesus adalah Raja Damai dalam kehidupan kita. Amin. Ada amin? Nah, ada satu lagu dia berkata di sini bahwa Christmas itu adalah kemuliaannya, tentang kemurahannya. Christmas anugerah kasih Bapa pada kita bukan hanya sekadar cerita waktu tempat istimewa, tetapi Christmas adalah saatnya kita mengangkat pujian kepada Dia. Apa makna Christmas bagi kita? Apa makna Christmas bagi Anda secara pribadi? Apakah Anda lihat Christmas itu adalah dekorasi? Ataupun mungkin makanan yang lazat-lazat? Ataupun mungkin bertukar-tukar hadiah? Ataupun mungkin kamu jalan-jalan di bandar kamu nampak Santa Claus? Nah, Christmas adalah kemuliaannya tentang kemurahannya. Apa kemurahan Tuhan? Apa yang Yesus lakukan? Saya yakin Anda pernah mendengar lagu ini. Dia berkata begini. Christmas kemuliaannya tentang kemurahannya. Christmas anugerah kasih Bapa pada kita. Bukan sekadar cerita waktu tempat istimewa. Christmas saatnya mengangkat pujian. Dia serta kita. Mari rayakan Yesus di tengah kita. Kristus datang, penuhi hati kita dengan kasih. Dia selamatkan kita. Raja segala raja namanya Yesus. Dia serta kita. Immanuel telah datang. Dia serta kita, Immanuel telah datang. Bukan hanya dia beserta kita, bukan hanya dia bersama dengan kita. Apa yang dia lakukan? Dia menjangkau kita. Dia menjangkau Anda dan saya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, Christmas itu bukannya hanya tentang dekorasi semata-mata. Tapi kita diperingatkan mengenai cerita di dalam kelahirannya. Di dalam tindakannya. Kalau dia mengatakan bahwa saya mengasihi Anda dan saya, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Bukan hanya kata-kata kosong. Tetapi kata-kata itu disertai dengan perbuatannya. Oke, kelahirannya mengingatkan kita bahwa Tuhan menjangkau kita, Tuhan menjangkau Anda dan saya. Ketika kita disibukkan dengan pola kehidupan kita, Tuhan menjangkau kita. Kalau kamu lihat cerita mengenai Yusuf dan Maria itu seakan-akan menyerupai cerita kita. Oke, mengetahui ini bahwa Tuhan menjangkau kita melalui anaknya Yesus. Kelahiran berpusat pada pribadi Yesus dan apa yang dia lakukan. Nah, bukan hanya setakat menjangkau tetapi apa yang dia lakukan. Kasih Tuhan pada waktunya. Kata bersama dengan saya, kasih Tuhan pada waktunya. Nah, saudara, kasih Allah itu tidak pernah berubah, begitu juga dengan janjinya. Sekarang adalah tahun 2023, janjinya masih tetap sama. Apa yang terjadi dalam firman Tuhan itu masih lagi relevan sehingga ke hari ini. Apa yang terjadi dalam firman Tuhan itu masih lagi relevan pada hari ini. Khusus kepada kita pada saat ini. Kasih Allah itu tidak akan pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan dia menjangkau kita. Kamu bayangkan seorang raja segala raja. Raja segala raja. Tidak ada raja yang dapat menandinginya. Tapi dia turun ke dunia, menjangkau manusia, mencari Anda dan saya. Dan dia tidak lihat pun, apapun dosa yang kamu lakukan, apapun bangsa kamu. Pernahkah kamu baca Alkitab
Dia tulis sana Allah menjangkau umat Israel. Ataupun Allah menjangkau umat Toraja, Dusun, Lundaya, Tagalog, Iban dan sebagainya. Tidak. Tapi Allah menjangkau semua. Kalau kamu baca di dalam Matius 11 ayat 28 dia berkata, "Hai marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Perhatikan perkataan semua yang letih lesu. Tuhan tidak bagi tahu, marilah kepadaku hai semua orang Israel, hai semua orang Yahudi. Tapi Tuhan berkata, marilah semua, hai semua. Maksudnya Anda dan saya, semua kita. Sebab itu saya katakan tadi, Tuhan itu tidak hanya menjangkau orang-orang tertentu. Kalau kamu lihat dalam firman Tuhan, betapa bertuahnya mereka, ada yang bertemu, ada yang mengalami kasih Tuhan. Oke, saya ambil contoh satu, Petrus. Ada satu malam tuh ketika mereka naik perahu, mereka terlihat ada seperti bukan bayangan lah, satu susuk badan di seberang sungai. Oke. Petrus tuh mau datang kepada pribadi tersebut. Pribadi itu adalah Yesus sendiri. Mula-mula Petrus dapat berjalan di atas air. Tetapi akibat ketidakkeyakinan dia tenggelam. Saya percaya pada hari ini kita juga mengalami hal yang sama seperti Petrus. Bila kita mengalami ketidakkeyakinan di dalam Tuhan, maka kita akan jatuh. Kita akan mudah saja kita berkata bahwa Tuhan di mana? Kan? Seperti umat Israel bila mereka keluar daripada tanah perhambaan, mereka tanya Musa, mereka tanya si Harun, di manakah Musa, di manakah Tuhan? Tapi sebenarnya Tuhan itu ada di sana. Jadi sama juga dengan kehidupan kita hari ini, Tuhan masih ada dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Jadi kita sangat bersyukur karena Tuhan menjangkau kita. Tuhan menjangkau Anda dan saya, dia tidak pernah penat pun untuk mencari Anda dan saya. Bila kita berdoa kepada Tuhan, kita punya list sangat banyak. Oke. Kita listkan nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa, nomor empat apa dan sebagainya. Apakah Tuhan berkata kepada kamu secara pribadi, bolehkah saya rehat sekejap? Bolehkah saya cuti dulu? Tidak. Tapi kita kadang-kala kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau rehat sekejap. Bolehkah Tuhan saya tidak datang ibadah? Bolehkah saya tidak datang pertemuan doa? Bolehkah saya tidak datang ke kelompok sel dan sebagainya? Tapi jika kita melihat janjinya yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita akan berkata kepada diri kita, saya sangat bertuah. Oke, saya sangat bertuah. Ada satu lagu dia mengatakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dari dulu sampai selamanya. Dia mencari jiwa yang telah tersesat seperti diriku ini untuk diselamatkan. Nah, lagu ini ditulis oleh ayah saya sendiri. Dia berkata begini. Kasih Allah tak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, selamanya. Dia mencari jiwa yang telah tersesat seperti diriku ini untuk diselamatkan. Dan Tuhan mencari kita untuk diselamatkan. Jadi tindakan kasih Allah itu tiada batasnya. Jika kita melihat apa yang Tuhan lakukan, dia bukan hanya meninggalkan taktanya daripada seorang raja segala raja, tetapi dia turun ke dunia menjadi manusia. Mengalami hidup manusia, merasakan apa yang manusia rasakan. Itulah kasih terbesar, itulah hadiah yang paling terbesar dalam kehidupan kita. Nah,
Mungkin ramai di antara kita, khususnya yang anak-anak muda, kita rasa bangga, kita rasa seronok bila ada di antara kita yang mempunyai Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Kita merasa bangga orang yang terkenal follow kita, follow Anda. Tapi seperti yang saya katakan dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, kita patut berbangga karena Tuhan follow kita dari awal sampai akhir. Daripada kita lahir sampailah kita menghembuskan nafas. Biasanya kalau orang dia tidak suka apa yang dia lakukan, dia akan lihat salah begitu. Oke, ada lagu dunia berkata, aku ada type, kalau aku like, kalau tak aku swipe. Lagu dunia. Tapi Tuhan tidak pernah buat begitu dengan kita. Like tidak like, ya tetap mendorong kita. Kan? Tuhan tidak pernah cakap begini, paling-paling pun Tuhan tegur menggunakan firman Tuhan. Jadi mungkin ada hamba-hamba Tuhan bila berbicara di atas sini, bila mereka berbicara mungkin kamu akan terasa apa yang dia katakan itu. Mungkin kamu katakan, apa yang dia cakap itu adalah saya sendiri. Oke, jadi sebenarnya kamu tahu kenapa Roh Kudus bekerja. Jadi bersyukurlah karena Tuhan menegur kita melalui firman Tuhan. Nah, kemudian Tuhan melihat dengan jaminan. Oke, di dalam Tuhan kita tidak perlu risau apa-apa karena jalan sudah tersedia bagi kita semua. Oke, hanya angkat kaki kamu untuk melangkah. Yohanes 14 ayat 6 sudah menjadi jaminan bagi kita. Itu adalah jaminannya. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui siapa? Yesus. Jalannya sudah tersedia. Tinggal kaki kita saja mau melangkah. Dari kita saja. Amin. Dari kita saja. Tapi kadang-kala kita sebagai orang percaya ini, kita ada pemikiran kita sendiri. Bila Tuhan cakap kita cakap B. Bila Tuhan cakap B, kita cakap E. Nah, jadi itu ada bahaya sedikit. Kalau Anda ada sikap seperti begini, ya belum terlambat untuk kita bertobat. Termasuklah yang sedang bercakap sekarang depannya. Nah, seterusnya yang kedua adalah kesungguhannya. Yesaya 9 ayat 7, boleh saya minta jemaat baca dalam ayat ke-7, 1, 2, 3. Nah, jadi Yesaya bernubuat bahwa Israel ini akan ditakluk oleh Asyur. Oke, di mana 10 suku yang membentuk kerajaan Israel utara ditawan oleh Sanherib. Nah, tapi kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-10, dapat dilihat bahwa Yesaya bernubuat Asyur ini akan dihancurkan oleh Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa kesungguhannya adalah kasihnya. Oke, kata bersama dengan saya, kesungguhannya adalah kasihnya. Nah, sewaktu penaklukan Asyur terhadap Israel, Yesaya ini menyadari bahwa ancaman terbesar terhadap Yehuda ini bukan Asyur itu. Bukan kerajaan musuh itu, tetapi dosa Yehuda itu sendiri. Namun Allah dengan kasihnya berjanji bahwa Raja Israel akan selalu berasal dari keturunan Raja Daud. Dan kedua, firman-Nya tidak pernah gagal. Oke, di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia? Tidak mustahil bagi Allah. Ada amin? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Firman-Nya tidak pernah gagal. Satu-satunya sumber yang boleh kita percayai. Sampailah kita dipanggil Tuhan. Ada lagu itu mengatakan dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Dia bukan saja tidak pernah gagal, tetapi dia juga menjamin firman-Nya. Jadi saudara, firman-Nya bukan saja tidak gagal, tetapi dijamin oleh dia sendiri. Dan ini memperlihatkan kesungguhannya. Oke.
Seterusnya yang ketiga, kasih di dalamnya. Mari kita lihat di dalam Matius 1 ayat 22 hingga 25. Matius 1 ayat 22 hingga 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya sesudah bangun dari tidurnya, bila seorang anak laki-laki lahir, apa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Wow. Oke. Ya betul lah, Yesus. Dan juga dipanggil sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta Anda dan saya, kemanapun Anda pergi. Janji yang hidup mengenai harapan, kedamaian, sukacita dan jaminan ini bukan hastaka jangkaan, juga bukan satu dongeng, tapi ia adalah cerita yang nyata yang benar akan kelahiran Yesus. Dan seterusnya kasihnya dinyatakan waktu Yesus lahir. Yesus telah lahir dan kelahirannya itu menyatakan kepada kita bahwa ada harapan, ada kedamaian, ada sukacita, ada jaminan. Itulah mengapa di dalam pasal yang ke-9, kalau kamu baca di dalam ayat yang awal tadi, dia seperti ada sesuatu kesuraman di sana. Tetapi di dalam ayat yang ke-6, Yesaya berkata bahwa akan ada seorang pribadi yang akan lahir. Maka dengan itu ada pengharapan, ada kedamaian, ada sukacita, ada jaminan. Jadi mereka tidak takut. Saya percaya walaupun Tuhan menghukum mereka, tapi kasihnya tidak lari daripada mereka. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Bila mana Tuhan menghukum kita, mungkin dari segi teguran, mungkin dari segi perkara-perkara lain. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah jauh daripada kita. Bila kita berdoa, Tuhan, menyebut saja nama Tuhan, maka Tuhan akan dengar kita. Apabila kita ada masalah, apabila kita berada dalam lembah kekelaman, ada persoalan hidup, Tuhan tidak pernah kata no. Tapi firman Tuhan kata apa? Carilah, ketuklah, mintalah, maka akan diberikan. Semuanya ini dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa ada harapan, ada kedamaian, sukacita, ada jaminan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Selalu kita nyanyikan lagu ini, tapi kita tahukah apa makna lagu ini? Bila kamu menyanyikan lagu ini, apa yang bermain di pikiran kamu? Karena saya percaya lirik lagu itu tidak ditulis begitu saja, tetapi ada maksudnya. Kan ada maksud lagu tersebut. Bila dia berkata Natal tidak berarti tanpa kasih Tuhan. Sebab itu saya katakan kepada Anda tadi, apakah maksud Natal? Apakah maksud Christmas di dalam kehidupan kamu secara pribadi? Bila kita tahu bahwa Yesus itu beserta kita, kita dapat merasakannya
dan kita mengatakan bahwa Christmas itu sangat indah. Seperti yang saya katakan tadi, Christmas itu bukan hanyalah apa yang ada di depan mata kita. Tapi satu pengorbanan yang besar yang belum tentu orang boleh lakukannya untuk Anda. Raja di dunia belum tentu boleh mati untuk rakyatnya. Tapi raja kita, segala raja, Tuhan kita mati untuk Anda dan saya. Tebus Anda supaya Anda mengalami hidup yang baru. Amin. Ada amin? Betapa mahalnya pengorbanan Tuhan itu dalam hidup kita. Betapa mahalnya hadiah yang kita terima. Hadiah yang kita terima itu tidak ada di dalam dunia. Kalaupun ada dijual di shopping mall, saya mau beli. Tapi tidak ada. Tuhan tidak mau harta benda kamu, tidak mau kamu punya uang ringgit. Hebat mana sekalipun kamu main musik, Tuhan tidak lihat itu. Tapi Tuhan lihat hati kamu. Sejauh mana kamu menari di depan Tuhan, hebat sekalipun, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hatimu. Sekaya manapun kamu, Tuhan tidak lihat hartamu. Tapi Tuhan lihat hatimu. Itu yang Tuhan mau. Hidup kamu. Itu yang Tuhan mau. Jadi saya percaya kita sebagai orang yang percaya kalau kita benar-benar katakan saya mengasihi Kristus, maka kita akan mengikut segala perintahnya. Karena jika kita mengikut perintahnya maka kita akan mengalami Tuhan serta anugerahnya secara percuma. Kan? Apa yang kita buat? Ikut perintah Tuhan maka kita akan mengalami Tuhan serta anugerahnya. Jadi tidak perlulah kamu keluarkan uang ringgit kamu mau beli di mana-mana. Seperti yang saya khotbahkan beberapa minggu lalu, saya cakap hidup kekal, tidak ada dijual di mana-mana. Tapi hanya diperolehi di dalam Kristus. Maka dengan itu kasih dan anugerahnya juga, kita boleh mengalaminya di dalam Kristus secara percuma. Anugerah yang besar secara percuma. Jadi bila kita mengalami Tuhan, pastinya kesaksian kasih Tuhan itu ada. Kita boleh menceritakannya kepada orang. Oke, kesaksian kasih Tuhan pada umatnya. Kita mengalami Tuhan, maka kita akan kongsikan kepada orang lain. Sama juga bila kita makan di tempat restoran yang sangat sedap, apa yang kita lakukan? Mesti kita akan bagi tahu orang lain, di sini sedap, mari kita datang lagi. Nah, dia seperti begitu. Jadi bila kita mengalami Tuhan, kita berkongsi kepada orang lain kebaikan Tuhan, apa yang kita alami dalam hidup kita secara pribadi. Walaupun mungkin tidak semua orang sama, anugerah itu tidak akan sama. Ada yang diselamatkan daripada operasi pembedahan. Seperti saya dulu waktu tingkatan 5, eksiden motor. 3 minggu mau SPM, tinggal di hospital. Syukur puji Tuhan saya masih ada di sini. Oke, dokter mengatakan bahwa nyawa saya 50-50 saja. Sebab saya punya hati, organ dalaman saya, hati saya terkoyak, kena handle motor. Nah, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi saya percaya bila mana kamu mengalami anugerah Tuhan, kamu akan mengongsikan kepada orang lain. Betapa baiknya Tuhan itu. Ada satu pribadi saya sangat bersyukur, karena apa? Saya berdoa kepada Tuhan, saya cakap Tuhan berikan dia kesembuhan. Tidak. Tuhan berikan dia peluang kali kedua untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan dia sembuh. Dan dia sudah berada di rumah. Kalau waktu sebelumnya dia mengalami 50-50 saja. Saya yakin dan percaya kamu kenal siapa pribadi ini. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan dia kesempatan kali kedua untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Karena saya percaya bila dia mengalami kebaikan Tuhan, maka dengan itu dia kongsikan kepada orang lain. Agar orang lain yang mendengarnya diberkati bersama-sama.
Bukan hanya orang yang mengalami mukjizat itu, mengalami anugerah, tapi orang lain juga. Jadi sebelum saya menutup khotbah saya pada pagi ini, saya mau kongsikan satu ilustrasi lagi. Nah dulu sebelum aktifnya media sosial, bila kita merayakan Christmas, apa yang kita lakukan? Kita hantar card kan, betul gak? Mungkin kanak-kanak kalau yang generasi sekarang mungkin dia tidak berapa alamilah benda seperti begitu. Oke, saya sempat mengalaminya. Beli card di pasar raya, tulis nama siapa, tanda tangan. Tulis sana Merry Christmas, bagi kepada orang. Nah ada satu pribadi ini, dia membeli 50 kad Natal, kad Christmas. Tapi dengan terburu-buru, tanpa melihat message yang ada di dalam kad tersebut. Jadi dia mengirimkan kepada semua saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Oke, sudah ada namanya, sudah ada tanda tangannya, tapi dia tidak lihat apa message yang ada di dalam kad tersebut. Kemudian bila orang-orang kawan-kawannya ini dapatkan, mereka terkejut karena apa? Di dalam kad tersebut tertulis, kad ini membawa pesan bahwa ada hadiah yang akan dikirimkan kepada Anda. 49 kad, 49 hadiah. Bayangkan, wanita ini terkejut. Dia terkejut karena apa? Dia tidak menyangka, sebenarnya dia hanya mengirim kad saja. Dia tidak ada pun mau bagi hadiah dan sebagainya. Nah, janji Allah kita sungguh berbeza. Kan? Bertahun-tahun sebelum kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan telah berbicara melalui perantara Nabi Yesaya. Oke, demikian seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Selanjutnya di dalam pasal ke-9 ayat yang ke-6 kita membaca seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Apakah Allah menepati janjinya? Ya. Galatia 4 ayat 4 menyatakan setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Jadi saya percaya saudara-saudari sekalian, pada hari yang istimewa ini kita akan mengenang kelahiran Kristus. Jadi marilah kita bersyukur kepada Allah karena Dia menepati janjinya. Tetapi tidak hanya berjanji, namun juga Dia memberikan apa yang dijanjikan semuanya itu karena kasih. Janjinya, kesungguhannya, kasihnya, semuanya karena kasih. Ada amin? Amin? Macam kamu tidak excited bahwa mendapat hadiah nih. Mana tahu tiba-tiba balik kan, kamu buka saja rumah kamu, tiba-tiba ada hadiah di depan rumah. Wah. Siapa suka hadiah? Kalau sebut hadiah semua mau kan? Nah, tapi kita bersyukur karena hadiah terbesar kita adalah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita pada pagi ini. Christmas kemuliaannya, tentang kemurahannya. Christmas anugerah kasih Bapa pada kita. Bukan sekadar cerita, waktu tempat istimewa. Christmas saatnya mengangkat pujian. Dia serta kita. Mari rayakan Yesus di tengah kita. Kristus datang, penuhi hati kita dengan kasih. Dia selamatkan kita. Raja segala raja namanya Yesus. Dia serta kita. Immanuel telah datang.
malaikat memuji Tuhan, Allah menjangkau manusia, membawa harapan dalam Yesus Kristus. Bukan hanya waktu memberi, Ia rancangan yang kekal. Dalam Christmas ada tujuan memuji lagi, Dia serta kita. Mari rayakan Yesus di tengah kita. Kristus datang, penuhi hati kita dengan kasih. Dia selamatkan kita, Raja segala raja namanya Yesus. Dia serta kita, Immanuel telah datang. Dia serta kita. Mari rayakan Yesus di tengah kita. Kristus datang, penuhi hati kita dengan kasih. Dia selamatkan kita, Raja segala raja namanya Yesus. Dia serta kita, Immanuel telah datang. Dia serta kita, Immanuel telah datang. Dia serta kita, Immanuel telah datang. Mari kita katakan bersama. Norikot nori tadau didi, tadau taga zotogo do Christmas. Kainono toko munsiko, ondong mon toko kovosian. Oi tompi naiko ngawi rumah mai toko to insanan. Untuk tarau kino susubani Yesus, iminang ampun dosa toko. Nita dau didi, tarau kino susubani Yesus. Kayono toko rumah mai, untuk kita dau do Christmas. Oi tompi naiko ngawi rumah mai toko to insanan. Untuk tadau kino susubani Yesus, iminang ampun dosa toko. Tadau no pada Christmas, lain sane do sontoun. Rumah mai toko kabagum yaga ditidot tahun bagu. Oi tompi naiko ngawi rumah mai toko to insanan. Untuk tadau kino susubani Yesus, iminang ampun dosa toko. Mari kita sambil bersalaman dan mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini, karena dapat kumpul kembali.
pikirkan yang lalu-lalu. Ingatlah akan masa depanmu. Ingatlah akan masa depanmu. Ingatlah